Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa penting yang dapat mengubah dunia kemanusiaan, yaitu Perang Solferino. Dan bagaimana sih peristiwa ini bisa melahirkan Gerakan Palang Merah Internasional? Yuk simak bersama. Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, terjadi pertempuran besar antara tentara Prancis dan Sardinia melawan Austria. Pertempuran ini sangat sengit dan berdarah. Hanya dalam satu hari, sekitar 40.000 tentara tewas atau terluka. Yang membuat pertempuran ini sangat tragis adalah minimnya tenaga medis di medan perang. Banyak korban yang tidak mendapatkan pertolongan, menderita kesakitan, dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Saya Henry Dunan, seorang pengusaha berkebangsaan Swiss. Saat itu, saya tengah dalam perjalanan bisnis dan melewati daerah Solferino. Saya tidak bisa tinggal diam, melihat ribuan tentara terluka tanpa bantuan sedikit pun. Saya pun berinisiatif untuk mengajak penduduk setempat untuk membantu merawat mereka, tanpa membedakan lawan ataupun kawan. Di tengah kekacauan itu, saya pun selalu berkata kepada semua orang untuk yang membantu, kita semua bersaudara. Bagi saya, setiap orang yang terluka tanpa melihat dari pihak manapun adalah sesama yang wajib kita tolong. Inilah semangat yang kami bawa pada saat itu. Dunan bersama warga setempat memberikan pertolongan pertama, membersihkan luka, dan merawat para korban dengan penuh kasih sayang. Selama mereka membantu para korban, mereka selalu mengucapkan, "Kita semua bersaudara." Semangat inilah yang kemudian dikenal sebagai Siamo Tutti Fratelli, yang artinya kita semua adalah saudara, tanpa memandang pihak manapun dalam perang. Semangat ini menjadi jiwa dari Gerakan Palang Merah dan seluruh hukum humaniter internasional, menempatkan kemanusiaan di atas segala perbedaan. Pengalaman di Solferino sangat membekas di hati saya pribadi. Setelah kembali ke Swiss, saya pun menulis buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino atau Kenangan dari Solferino. Dalam buku ini, saya mengusulkan dua gagasan penting. Dua gagasan itu adalah perlunya organisasi sukarelawan yang siap membantu korban perang kapan saja dibutuhkan, dan perlunya perjanjian internasional untuk melindungi korban perang dan para relawan yang membantu mereka. Gagasan Dunan mendapat banyak dukungan di Eropa. Pada tahun 1863, bersama beberapa warga Jenewa, Dunan mendirikan Komite Internasional untuk Bantuan Korban Perang, yang kini dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Setahun kemudian, pada tahun 1864 diadakan Konvensi Jenewa pertama. Tapi, tahukah kalian, Konvensi Jenewa ini tidak hanya diadakan sekali, melainkan 4 kali. Setiap konvensi mempunyai keputusan penting yang memperluas perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa I pada tahun 1864 melindungi tentara yang terluka dan tenaga medis di medan perang darat. Konvensi Jenewa II tahun 1906 yang kemudian direvisi pada tahun 1949 memperluas perlindungan ke medan perang laut. Konvensi Jenewa III pada tahun 1929 dan direvisi pada tahun 1949 mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Dan Konvensi Jenewa keempat pada tahun 1949 melindungi penduduk sipil di wilayah konflik. Jadi, hasil inilah yang menjadi dasar hukum internasional yang melindungi korban perang, tenaga medis, tawanan, dan warga sipil. Selain Konvensi Jenewa, ada juga Konvensi Den Haag yang diadakan pada tahun 1899 dan 1907. Konvensi ini mengatur cara dan alat pengikat seperti larangan penggunaan senjata tertentu dan perlindungan terhadap penduduk sipil serta properti selama konflik. Kedua konvensi ini saling melengkapi dan menjadi dasar hukum humaniter internasional yang berlaku hingga sekarang.
Gerakan Palang Merah justru terus berkembang ke seluruh dunia. Di Indonesia, organisasi ini dikenal sebagai Palang Merah Indonesia atau PMI yang didirikan setelah kemerdekaan Indonesia. Namun, gerakan ini tidak hanya berhenti di Indonesia. Pada tingkat global, ada dua organisasi utama yang menjadi penggerak. Yang pertama adalah Komite Internasional Palang Merah atau ICRC dan Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. ICRC adalah organisasi yang fokus pada perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata. Sedangkan IFRC adalah federasi terbesar yang mengkoordinasikan aksi kemanusiaan dengan melibatkan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Kedua organisasi ini saling bekerja sama dengan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, seperti PMI di Indonesia, untuk memberikan bantuan medis dan kemanusiaan, baik saat bencana maupun saat konflik. Dari pengalaman di Solferino, saya belajar bahwa setiap nyawa berharga dan harus dilindungi. Saya berharap semangat Tutti Fratelli akan terus hidup dalam setiap aksi kemanusiaan di seluruh dunia. Kepedulian dan aksi nyata dapat mengubah dunia. Mari kita terus mendukung gerakan kemanusiaan ini karena pada dasarnya kita semua adalah saudara. Seperti pesan abadi dari Solferino, Siamo tutti fratelli, kita semua adalah saudara. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton.